wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah salat zuhur hafizakumullah wa ra'akum. Zuhur ini kita bersama salah satu wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasiat itu diriwayatkan oleh salah seorang sahabat yang dikenal dengan Abu Kabsyah Al-Anmari. Beliau ini adalah dulunya budak, lalu dimerdekakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah sahabat yang sangat setia dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga hampir seluruh peperangan di masa hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Kabsyah mengikutinya dan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau ini wafat pada awal Umar bin Khattab naik menjadi khalifah, yaitu tahun 13 Hijriah. Apa yang dikabarkan oleh Abu Kabsyah Al-Anmari kepada kita dari wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, "Thalathun uqsimu alaihinna wa uhaddithukum hadisan fahfazuh. Ma naqasa malu 'abdin min sadaqah wa la zulima 'abdun mazlamatin fasabara 'alayha wa la zulima 'abdun mazlamatan fasabara 'alayha illa zadahu Allahu 'izzan wa sharafa fa'fu yu'izzukumullah wa la fataha 'abdun baba mas'alatin illa fatahallahu alaihi baba faqrin." Akhrajahu At-Tirmizi wa sahahahu Al-Albani. Hadis ini, wasiat ini Bapak Ibu, diriwayatkan oleh Imam Tirmizi di dalam sunannya dan dikatakan oleh salah seorang ahli hadis kontemporer, yaitu Syekh Albani, bahwa hadis ini merupakan hadis yang sahih. Apa konten daripada wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai wasiatnya itu sebagaimana yang dikabarkan oleh Abu Kabsyah Al-Anmari. Sami'tu, aku sendiri telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut? Uqsimu salasun uqsimu alaihinna wa uhaddithukum hadisan fahfazu. 3 perkara, bersumpah saya kepada kamu dengan 3 perkara ini. Kemudian wa uhaddithukum hadisan, dan saya sampaikan kepada kamu 3 perkara ini, fahfazu, maka hafal, jaga 3 perkara ini. Ini luar biasa. Jarang Rasulullah SAW menyampaikan sesuatu kepada kita lalu diawali dengan uqsimu, salasun uqsimu, 3 perkara, bersumpah saya dengan 3 perkara itu kepada kamu, dan saya sampaikan kepada kamu untuk supaya kamu hafal, kamu jaga dan selalu kamu ingat dan untuk kamu amalkan. Maka kata Rasulullah, fahfazu itu bisa dihafal dengan pikiran, bisa diingat selalu dalam hati kita, dipahami, kemudian dijaga dan selalu diamalkan. Nah, itu yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasiatnya ini. Bapak Ibu sekalian, apa 3 wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini? Pertama, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah bersumpah. Kalau Rasulullah bersumpah, Bapak Ibu, tidak juga percaya kita itu. Siapa lagi yang kita percaya? Rasulullah bersumpah. Ini barangkali kenapa Rasulullah bersumpah? Nah, barangkali ini merupakan tabiat manusia yang susah manusia untuk merubah tabiatnya ini.
Dan ini memang Bapak Ibu sekalian karena karakter manusia. Maka dengan apa disampaikan Rasulullah ini kadang-kadang berbeda dengan apa yang menjadi selera manusia. Apa yang disampaikan Rasulullah pertama sekali? Pertama Rasulullah mengatakan, ma naqasa malu 'abdin min sadaqah. Itu yang pertama dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersumpah Rasulullah, tidak akan kurang. Itu kata Rasulullah. Maka itu Rasulullah memawali, demi Allah bersumpah aku, tidak akan kurang harta seseorang karena sedekah. Itu mau sumpah Rasulullah. Kenapa perlu bersumpah ini Rasulullah SAW? Karena orang Bapak Ibu sekalian kalau dia berfikir dengan matematika sekuler kapitalis, tentu sedekah itu mengeluarkan uang. Kemudian yang namanya sedekah itu, apa baru disebut sedekah? Ketika kita memberi sesuatu kepada seseorang karena dia butuh, karena dia miskin, karena dia fakir, dan kita memberikan tidak terlintas dalam pikiran sedikit pun dalam pikiran kita bahwa apa yang kita berikan kepada dia itu nanti ada balance-nya, ada baliknya. Tetapi semata-mata kita berikan itu hanya semata-mata mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena mana manusia ini Bapak Ibu kan sifat tabiatnya keluarkan sesuatu, dapatkan sesuatu. Bahkan kadang-kadang kita memberikan kepada istri kita saja, kalau tak dilayani kita dan bagus, tidak kita kasih lagi dia. Kenapa? Karena kita akan menerima sesuatu. Maka banyak pemberian-pemberian yang kita berikan kepada orang. Kenapa? Karena kita mengharapkan balasan dari dia. Ada balance-nya. Kenapa kita dengan mudah memberikan uang kita? Kadang-kadang banyak sekali bermiliar-miliar. Karena kita akan mendapatkan padanannya. Mungkin kita keluarkan 1 miliar, kita mendapatkan tanah sekian hektar. Kita mengeluarkan apa? Karena dapat mobil, karena dapat ini. Ini enggak, dikeluarkan, tak dapat apa-apa. Ini berat. Nah manusia itu fitrahnya take and give. Keluarkan, dapatkan. Tapi kalau hanya keluarkan, tak dapatkan, maka kalau manusia mengeluarkan sesuatu karena sesuatu, lalu tak dapatkan, pasti kecewa. Kalau dia tak dapatkan, maka dia kadang-kadang stres. Kalau tak punya iman, bisa-bisa depresi dan bisa-bisa berujung kepada banyak orang bunuh diri. Kenapa? Karena dia sudah habis-habisan. Setelah habis-habisan, apa yang dia harapkan daripada mengeluarkan sesuatu tapi tidak dia dapatkan. Maka di sini Bapak Ibu sekalian, Rasulullah SAW memberikan wasiat kepada kita dalam masalah sedekah. Nah, sedekah itu kan dari kata-kata as-sidq. As-sidq itu adalah benar. Maka kenapa disebut harta yang kita keluarkan kepada fakir miskin dan semata-mata kita mengeluarkannya itu hanya untuk mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka disebut itu sedekah dari kata sidq. Maka orang yang rajin bersedekah itu adalah indikator daripada kebenaran dan kesuburan iman di dalam dirinya, sehingga dia buktikan dengan sedekah. Maka kalau kita bakhil bersedekah, mikir-mikir bersedekah, iman lagi bermasalah. Itu dipastikan itu. Kalau bakhil sekali, susah sekali mengeluarkan duit, susah sekali bersedekah, iman lagi bermasalah. Karena sedekah itu as-sidq, yaitu melambangkan kebenaran, kesuburan iman dalam diri seseorang. Karena dia yakin dengan pahala yang diberikan, yang telah dijanjikan oleh Allah. Dalam Al-Quran paling banyak ayat tentang sedekah, tentang infak. Bahkan Bapak Ibu kalau kita membaca dalam Quran itu surah Al-Baqarah. Coba dari surah Al-Baqarah itu saja. Surah Al-Baqarah itu diantaranya apa? Awal-awal ayat yang kita di surah Al-Baqarah itu yang kita temukan, yaitu sifat orang yang bertakwa. Sifat orang yang bertakwa adalah orang yang curah. Orang yang tak ada merasa keberatan mengeluarkan sebagian hartanya, baik untuk kewajiban yaitu kewajiban zakat, untuk kewajiban nafkah kepada istri anak-anaknya, kepada orang tua dan nafkah-nafkah yang wajib, dan juga mengeluarkan sebagian hartanya
untuk disedekahkan di jalan Allah. Maka di dalam Al-Quran, di awal surah Al-Baqarah kita sudah membaca, Alif Lam Mim Dzalikal Kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Maka iman itu dibaringi 3 di situ. Pertama sekali yu'minuna bil ghaibi. Kemudian iman ini apa buktinya? Wa yuqimuna as-shalah. Dengan iman itu dia perlihatkan dengan menegakkan salat. Maka tak akan menegakkan salat, benar-benar menegakkan salat kecuali orang yang beriman. Kemudian Bapak Ibu sekalian, apalagi tanda iman? Iman menegakkan salat, menginfakkan sebagian harta. Ini tak bisa dipisahkan. Sehingga Allah jadikan zakat itu adalah rukun Islam itu sendiri. Maka zakat tidak bisa dipisahkan daripada salat. Sedekah itu adalah hal yang sunat. Di dalam Al-Quran banyak sekali. Seperti Allah mengatakan, Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Ayat itu, beberapa ayat itu aturan bersedekah. Coba apa kata Allah perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Kemudian apa ibaratnya oleh Allah? Allah menjanjikan untuk dia ibarat orang menanam 1 biji. Coba kita menanam 1 biji. Saya lihat kita mangga itu. Ketika kita tanam mangga cuma 1 biji. Sawit itu kan tampangnya itu kan 1 biji cuma itu. Kemudian coba lihat berapa keluar buahnya. Itu kan nampak oleh kita itu. Itu siapa yang membuat buahnya itu? Kita kan cuma menanam. Allah mengajarkan kepada kita lewat yang kita lihat di mata kita dan kita bisa berfikir. Coba mangga, 1 mangga muncul tu mangga. Kemudian berdahan, berdaun. Siapa yang membuat keluar batang dari biji mangga itu? Kita. Kita tidak tahu apa-apa, tidak bisa apa-apa. Kita cuma nanam saja, taruh di tanah, kita pelihara. Tapi munculnya batang. Setelah itu dia berdahan. Kemudian muncul di situ daun yang lebat. Kemudian dari dahan nanti muncul kemudian buahnya, dan buahnya lebat dari 1 biji. Masya Allah, ada mangga yang kita lihat tak ada berhenti berbuah. Durian coba juga begitu. Itu kan ada 1 biji cuma. Tapi kadang-kadang dari 1 pohon bertruk-truk kadang-kadang orang mengeluarkannya. Itu siapa yang ngasih? Kita membuat buahnya. Cuman Allah suruh kita nanam cuma. Tanam. Tapi nanti Allah membuahkannya. Begitulah Allah ibaratkan sebagaimana Allah mampu. Ketika kalian hanya menanam 1 biji, setelah itu bertruk-truk yang kalian buat. Begitu juga sedekah kalian. Yang kalian sedekahkan kepada orang-orang miskin. Allah jadikan berapapun kalian sedekahkan. Bahkan dalam ayat ini, ibarat 1 biji yang akan mengeluarkan 7 tangkai. 7 tangkai akan membuahkan 100 kali 7, 700. Dan bukan hanya berhenti di situ saja. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Nanti ada faktor-faktor lain. Karena keikhlasan niatnya, Allah lebih lipat gandakan daripada 700. Karena Allah yang maha pemberi dan rahmatnya. Dikatakan oleh Allah, wa rahmati wasi'at kulla syai'. Berapa kali ini mau? Rahmat Allah itu sangat luas. Maka Allah katakan di dalam ujung ayat tentang masalah infak, masalah sedekah. Wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid. Ketahui oleh kalian Allah maha kaya. Itu janji Allah itu. Kemudian setelah itu Bapak Ibu sekalian, apa kata Allah? Alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah thumma la yutbi'una ma anfaqu mannan wala adha lahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ya ayyuhalladzina amanu. Panjang sekali Bapak Ibu tentang sedekah semuanya itu. Sampai Allah nanti mengatakan di dalam masalah ayat riba sampai akhir surah Al-Baqarah. Begitu panjang Allah menjelaskan supaya apa yang kita cari ini untuk apa sebenarnya. Karena Bapak Ibu sekalian prinsipnya rezeki yang ada di tangan kita itu pemberian Allah. Itu aja kita yakin itu. Bukan karena kehebatan kita. Jangan pula nanti karena keuletan saya berusaha. Bapak Ibu, banyak orang ulet berusaha tapi tak kaya-kaya. Tak dapat apa-apa. Yang dibilang cerdas, pintar. Banyak orang cerdas, pintar tapi miskin. Ada orang Bapak Ibu nak sekolah, nak tamat SD tapi dia menguasai kekayaan.
Karena yang bagi kekayaan itu Allah. Ada orang berkebun, Masya Allah sukses kebunnya. Tapi ada orang berkebun, kadang-kadang lebih luas pula kebunnya, tapi panennya lebih sedikit. Karena yang membagi rezeki itu Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, Allah yakinkan kita. Maka di sini Rasulullah tambah lagi. Apa kata Rasulullah? Salasun uqsimu alaihinna. 3 perkara saya bersumpah kepada kamu, dan saya sampaikan kepada kamu untuk kalian amalkan, untuk kalian pelihara, untuk kalian hafal dan kalian jaga. Apa yang pertama Rasulullah katakan? Ma naqasa malu 'abdin min sadaqah. Demi sungguh tidak akan kurang harta kalian karena kalian sedekahkan. Artinya apa? Pasti akan bertambah, pasti akan melonjak. Dan ini banyak sekali Bapak Ibu sekalian, realita-realita, kenyataan-kenyataan, fakta-fakta hidup yang kita alami sehari-hari. Jangankan kita orang muslim Bapak Ibu, orang non-muslim saja mereka itu merasa. Bapak Ibu sekalian, saya Bill Gates, orang terkaya di dunia itu, pernah saya baca dalam sebuah wawancaranya. Jadi dia setelah menurun rating kekayaannya nomor berapa gitu, akhirnya dia tinggalkan untuk memanage kekayaannya, memanage usahanya, diserahkannya kepada orang lain. Dan dia setahun itu fokus untuk apa? Membagi-bagi harta kekayaannya di mana-mana. Dia sumbang ke sini, panti sini, panti sini, panti sini. Setelah itu beberapa tahun dia tinggalkan. Kemudian dia masuk lagi perusahaan itu. Perusahaan yang melonjak kembali menjadi rating pertama. Saya juga baca salah satu, ini adalah konglomerat perempuan, dia dari Inggris. Dia itu suka menyumbangkan hartanya, kadang-kadang tak terhitung. Sehingga ada orang bertanya kepada dia, Bu, ibu tak takut miskin? Habis nanti duit ibu. Maka apa dia bilang? Padahal dia bukan muslim Bapak Ibu sekalian. Saya tidak tahu. Cuman ini adalah eksperimen saya. Saya semakin kuat menyumbang, harta saya semakin berkembang. Itu adalah pengalaman pribadi saya. Padahal itu adalah janji Allah. Mau muslim dia, tidak muslim dia, tapi suka bantu orang, Allah akan membantu dia. Dan Allah akan mengembangkan dan memberkahi hartanya. Kalau orang-orang kafir di dalam konsep Islam, kalau dia menyumbang, maka Allah akan balas kebaikannya, tapi hanya sebatas di dunia. Allah akan kembangkan hartanya, Allah akan apakan, tapi sebatas dunia. Untungnya orang-orang beriman, Allah janjikan 2. Allah janjikan untuk dia keberkahan di dunia, dan juga Allah janjikan pahala yang luar biasa di akhirat. Fatabiru ya ulil absar. InsyaAllah kita sambung nanti yang kedua dan yang ketiga pada Senin yang akan datang. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.